langit Timur Tengah kembali dipenuhi kabar mengejutkan. Sebuah rumor besar tiba-tiba menyebar di berbagai media sosial dan forum internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tewas akibat serangan rudal Iran. Kabar ini muncul setelah Netanyahu tidak terlihat di depan publik selama beberapa waktu. Ketidakhadirannya langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak orang bertanya-tanya, apakah benar pemimpin Israel itu menjadi korban serangan rahasia Iran? Di tengah ketegangan konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah, rumor ini menyebar dengan sangat cepat. Sebagian orang percaya bahwa sesuatu besar memang telah terjadi, sementara yang lain menganggap kabar tersebut hanyalah propaganda perang yang sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini dunia. Namun satu pertanyaan terus menggema di berbagai negara. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Netanyahu? Apakah benar ia menjadi target serangan Iran? Atau justru ini hanya kabar yang sengaja dibesar-besarkan oleh pihak tertentu? Awal munculnya rumor mengejutkan. Rumor mengenai kematian Netanyahu pertama kali muncul dari sejumlah akun media sosial yang mengklaim adanya serangan rudal besar ke wilayah tertentu di Israel. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa Iran meluncurkan serangan balasan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan militer di kawasan. Beberapa akun bahkan menuliskan bahwa sebuah fasilitas penting di Israel terkena serangan. Dari situlah kemudian muncul klaim bahwa Netanyahu berada di lokasi tersebut saat serangan terjadi. Dalam hitungan jam, rumor tersebut menyebar sangat luas. Banyak orang mulai berspekulasi bahwa Perdana Menteri Israel tersebut telah menjadi korban dari serangan yang sangat presisi. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan kabar tersebut. Ketidakhadiran Netanyahu memicu spekulasi salah. Satu alasan mengapa rumor ini cepat dipercaya adalah karena Netanyahu memang tidak muncul di depan publik dalam beberapa hari terakhir. Biasanya pemimpin Israel tersebut cukup aktif memberikan pernyataan kepada media, terutama ketika situasi keamanan sedang memanas. Namun kali ini, situasinya berbeda. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pidato resmi. Bahkan aktivitas publiknya terlihat sangat minim. Kondisi inilah yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Sebagian pengamat politik menilai bahwa ketidakhadiran seorang pemimpin di saat situasi krisis memang sering memicu spekulasi liar. Di era media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa adanya verifikasi yang jelas. Perang informasi di era modern. Dalam konflik modern, tidak hanya senjata yang digunakan. Informasi juga menjadi senjata yang sangat kuat. Banyak negara memanfaatkan propaganda atau perang informasi untuk mempengaruhi psikologi lawan maupun masyarakat dunia. Kabar mengenai kematian seorang pemimpin negara bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Hal tersebut dapat mengguncang stabilitas politik suatu negara. Selain itu, rumor semacam ini juga dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat. Karena itulah berbagai rumor sering muncul di tengah konflik internasional. Belum tentu semua kabar tersebut benar, tetapi penyebarannya bisa sangat luas karena banyak orang langsung percaya tanpa melakukan pengecekan. Ketegangan Iran dan Israel. Hubungan antara Iran dan Israel memang sudah lama berada dalam kondisi tegang. Kedua negara sering saling menuduh melakukan berbagai operasi militer rahasia, mulai dari serangan siber hingga dugaan operasi intelijen. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan tersebut bahkan semakin meningkat. Iran sering dituduh oleh Israel mengembangkan program militer yang dianggap berbahaya, sementara Iran menilai bahwa Israel adalah ancaman bagi stabilitas kawasan. Situasi ini membuat Timur Tengah menjadi salah satu wilayah paling sensitif di dunia. Setiap rumor mengenai konflik kedua negara selalu menarik perhatian internasional. Reaksi dunia terhadap rumor setelah rumor mengenai Netanyahu menyebar, berbagai media internasional mulai mencoba melakukan verifikasi. Beberapa jurnalis menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Sementara sejumlah analis keamanan menilai rumor seperti ini sering muncul ketika situasi geopolitik sedang memanas. Mereka mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Di sisi lain, banyak warganet tetap penasaran mengenai kondisi sebenarnya dari pemimpin Israel tersebut. Pentingnya verifikasi informasi kasus rumor Netanyahu ini menjadi contoh betapa pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Di era digital, siapa saja dapat menyebarkan berita. Namun tidak semua berita tersebut benar. Seringkali informasi yang belum jelas justru menjadi viral karena banyak orang membagikannya tanpa melakukan pengecekan. Padahal informasi yang salah bisa menimbulkan dampak besar, mulai dari kepanikan publik hingga kesalahpahaman antar negara. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima berita
terutama yang berkaitan dengan konflik internasional. Pelajaran dari rumor yang menyebar rumor mengenai Netanyahu menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam era informasi yang sangat cepat. Satu kabar bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Namun kecepatan informasi tidak selalu diikuti dengan kebenaran. Inilah tantangan terbesar masyarakat modern. Bagaimana kita bisa membedakan antara fakta dan rumor? Pesan moral dari peristiwa rumor ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan konflik dan politik internasional. Kedua, kita perlu belajar untuk mencari sumber informasi yang terpercaya sebelum mempercayai sebuah berita. Ketiga, kita harus menyadari bahwa perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di dunia informasi. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Penutup rumor mengenai kematian Benjamin Netanyahu akibat serangan rudal Iran hingga kini masih belum memiliki bukti yang jelas. Namun kabar ini telah menunjukkan bagaimana cepatnya informasi menyebar di era digital. Apakah Netanyahu benar-benar menjadi target serangan atau semua ini hanyalah rumor yang sengaja disebarkan? Waktu dan fakta resmi yang akan menjawab semuanya. Yang jelas, dunia saat ini sedang menyaksikan bagaimana konflik dan informasi saling berhubungan dalam membentuk opini publik. Pertanyaan untuk penonton menurut kalian, apakah rumor tentang Netanyahu ini benar-benar terjadi atau hanya kabar yang dibesar-besarkan? Mengapa menurut kalian rumor seperti ini bisa begitu cepat menyebar ke seluruh dunia? Apakah media sosial membuat kita lebih mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe channel Radio Jampang agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari berbagai peristiwa dunia.